Jumpa lagi di video kami yang akan menjelaskan terkait bisnis model kanvas. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, diantaranya saya sendiri Nuratul Ainia dengan NIM 53020200025 dengan rekan saya Riza Raidotul Budur dengan NIM 53020200044. Di video kali ini kita akan menjelaskan terkait yang pertama, pengertian bisnis model kanvas. Yang kedua, urgensi dari bisnis model kanvas. Yang ketiga, tutorial pemakaian Canvanizer. Dan yang keempat, contoh bisnis model kanvas dari wirausahawan yang sukses. Nah, pembahasan yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis sebuah perusahaan secara komprehensif. Bisnis model kanvas diciptakan oleh Alex Osterwalder, Swiss Wigner, dan kolega-koleganya sebagai alat yang membantu para pengusaha dan manajer dalam memahami elemen-elemen penting yang terkait dengan operasional bisnis. Alex Osterwalder sendiri adalah seorang peneliti doktoral di bidang manajemen teknologi di University of Lausanne, Swiss. Ia mulai menyusun kerangka kerja tersebut pada tahun 2004. Bisnis model kanvas mempunyai beberapa urgensi, diantaranya yang pertama adalah membantu untuk melihat kelemahan dan kesenjangan bisnis, dan yang kedua membangun pemahaman yang lebih baik tentang bisnis dan bagaimana seluruh elemennya saling terkait, dan yang ketiga menemukan kesenjangan dan titik lemah yang ada di bisnis, dan yang terakhir membantu berbagi ide bisnis dengan konsultan, tim, mitra, dan investor secara jelas dan terstruktur. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam membuat bisnis model kanvas, yaitu menggunakan Canvanizer. Di antaranya, yang pertama yaitu klik pencarian canvanizer.com di Google. Setelah itu, klik login dan daftar menggunakan email. Kemudian, setelah daftar, login kembali lalu pilih template yang ingin digunakan. Dan yang terakhir, klik edit template dan download hanya untuk akun berbayar isi. Bisnis model kanvas mempunyai beberapa elemen, diantaranya yang pertama customer segment, yaitu target market. Seperti siapa konsumen Anda, bagaimana karakteristik mereka, apa masalah utama mereka, apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Yang kedua adalah value proposition, solusi yang ditawarkan. Seperti apa yang menarik dari solusi Anda, apa yang membuat konsumen memilih, membeli, dan menggunakan value Anda. Elemen yang ketiga adalah channels, saluran, seperti saluran pemasaran, saluran komunikasi, dan saluran distribusi. Elemen yang keempat yaitu customer relationship. Tulis apa saja yang akan Anda lakukan untuk membangun hubungan pelanggan baik dengan mengirimkan nilai atau penawaran ke pelanggan, misal memberikan promo atau mengadakan giveaway. Elemen yang kelima adalah revenue streams, dari mana bisnis Anda menghasilkan pendapatan, seperti siapa konsumen Anda, bagaimana karakteristik mereka, apa masalah utama mereka, dan apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Elemen yang keenam adalah key resource, sumber dana utama, seperti bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Elemen yang ketujuh adalah key activities, aktivitas kunci, seperti usaha atau kegiatan apa saja yang dilakukan untuk ditawarkan ke pelanggan. Elemen yang kedelapan, key partnership, sumber data di luar perusahaan, berupa third party seperti supplier, mitra bisnis, atau perusahaan lain. Elemen yang terakhir yaitu cost structure, seperti pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value. Nah, di sini juga kita menjelaskan terkait pendapatan perusahaan, evaluasi, dan juga strategi baru. Penjelasan selanjutnya yaitu terkait contoh bisnis model kanvas dari profil wirausahawan yang sukses. Di sini kami mengambil salah satu contoh bisnis model kanvas berupa makanan. Contoh ini diambil dari salah satu usaha atau bisnis kuliner yang bernama Miamin Sedap di kota Bandung. Miamin ini terbukti populer di Bandung, Jawa Barat.
Meskipun populer di Bandung, ternyata asal-usul mie Yamin justru berasal dari kota Cirebon. Konon, diperkenalkan pertama kali pada tahun 1950-an oleh Suwandi yang merupakan pemilik tempat makan mie Yamin tertua di Cirebon. Dalam berbisnis, mie Yamin juga menggunakan 9 pilar bisnis model kanvas, di antaranya segmentasi konsumen atau pasar. Target pelanggan atau pasar yang disasar oleh pemilik bisnis ini adalah remaja hingga orang dewasa yang berusia 14-45 tahun. Target pasar tersebut berasal dari berbagai kalangan. Yang kedua, proposisi nilai. Mie Yamin akan dijual atau disajikan dalam berbagai pilihan rasa dan topping. Mie Yamin juga bisa dinikmati di warung utama atau gerai lain jika sudah buka cabang dan dibawa pulang untuk disantap di rumah. Pilar yang ketiga yaitu jalur pemasaran atau promosi. Di antaranya aplikasi pemesanan makanan online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food, festival kuliner, pameran di instansi, media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Pilar yang keempat, hubungan atau relasi dengan pelanggan. Di antaranya potongan harga 25% khusus untuk pembelian ketiga dan kelipatannya, promo gratis minuman khusus untuk pemesanan menu mie Yamin spesial komplit, dan juga masih banyak contoh yang lainnya. Pilar yang kelima yaitu sumber pendapatan, seperti modal awal dari pribadi, dana dari investor, penjualan mie Yamin, penjualan side dish atau makanan pendamping, sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada. Pilar yang selanjutnya yaitu aktivitas utama, seperti membeli bahan premium untuk pembuatan mie dan side dish lain, membuat mie dan side dish berkualitas tinggi dan bercita rasa nikmat, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan, dan yang terakhir, mempertahankan rasa supaya pelanggan bertahan dan bertambah serta dapat bersaing dengan kompetitor. Pilar yang ketujuh adalah sumber daya utama, seperti lokasi warung yang strategis dan mudah dijangkau, alat memasak yang praktis dan modern, pekerja yang kompeten untuk mengolah mie Yamin dan side dish, supplier bahan baku terpercaya. Pilar yang ke-8 yaitu mitra kunci, seperti supplier bahan pembuatan mie yang premium, pedagang bumbu, sayur, serta daging, penyelenggara pameran atau festival, dan yang terakhir influencer. Dan pilar yang terakhir yaitu struktur pembiayaan, seperti pengadaan alat untuk memasak atau mengolah mie Yamin, mempersiapkan lokasi untuk warung termasuk pembelian gerobak, pengadaan bahan baku, persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi meliputi opening, promosi, festival, dan pameran kuliner, serta tawaran untuk kerjasama. Sekian video pemaparan terkait bisnis modal kanvas dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.